ini kerja apa sih? Udahlah, nggak akan dilanjut, Heeh, nggak heeh. dapat gaji. Udah dari 1 bulan nanti aku keluar aja lah gitu kata aku. Udahlah aku mending di rumah aja sambil aku cari batu loncatan lagi untuk Heeh, kerja heeh. misalkan nyari ke luar kota lah atau kemana lah. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Ini tamu bukan tamu siapa-siapa, tapi ini asli tamu temen dari SD ya, dari SD bahkan eh, desa bareng gitu, satu desa bareng, satu SD dan sekarang lost lost kontak karena karir masing-masing. Jadi inilah dia Nica. Halo Ibu Nica. Ih, tong ibu Oh atuh. jangan Ibu. Jangan ibu atuh. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Sehat ya? Sekarang makin gemuk aja nih. Alhamdulillah sehat. Bahagia kayaknya, gemuk, makin semangat nih, makin cerah, glowing gitu. Alhamdulillah Ini bahagia. ini kan baru ketemu lagi ya. Iya. Sudah sekian lama gitu. Kita sempet SD tadi bareng, terus SMP juga bareng, cuman beda kelas ya. Iya. Dan sekarang kita berpisah di SMK. Iya. Ya, berpisah di SMK dan sekarang baru ketemu lagi, padahal kita satu desa gitu, satu blok juga, bahkan Iya. deket rumahnya. Nah, sekarang saya suka lihat ya di Instagram, di sosial media, kamu tuh sehari-harinya kayak happy, kayak karir kamu tuh lagi naik daun gitu. Alhamdulillah. Nah, yang aku mau tanyakan nih, sehari-harinya kamu ngapain? Maksudnya dalam sehari-hari tuh karir kamu sekarang kerja atau kuliah atau apa gitu? Sekarang kerja Kerja di PNM. PNM. Ya. Oh berarti lulus sekolah, kamu langsung kerja Iya. atau nganggur dulu? Nganggur dulu. Jadi waktu itu aku lulus sekolah, sempat nganggur dulu ya, beberapa 1 tahun kalau nggak salah. Waktu itu karena ada kegiatan futsal gitu. Ya. Waktu itu ada Porda, jadi dari sekolah emang fokus dulu di futsal, ikut Porda ya, Pekan Olahraga Daerah, sampai lulus sekolah masih berlaku. Terus kisaran 1 tahun dari lulus sekolah, aku 1 tahun nggak kerja. Gitu. Berarti kamu mendalami dulu futsal gitu, Iya. sampai lulus sekolah juga kamu tetap futsal gitu? Iya. Sampai Oh jadi sekarang. itu awal mula kamu futsal nih? Iya. Sebelum kerja nih? Sebelum kerja. Itu apa gitu? Awal kamu futsal tuh bagaimana gitu? Bagaimana apanya? Bagaimana prosesnya gitu? Cerita, kan cewek nih. Ya. Emang gak asing sih, maksudnya banyak cewek juga yang futsal, bahkan yang internasional juga banyak, yang sepak bola, futsal. Tapi kalau untuk di kabupaten sama kota itu jarang gitu. Cewek main futsal, cewek main bola, Ya. kayak yang keren gitu. Menurut saya ini ya sampai sekarang juga mungkin saya mengenal kamu di sosial media ya, sering lewat gitu, kadang-kadang saya suka klik, tiba-tiba main futsal, main bola, dan sampai sekarang kayak hidup gitu. Ya. Sepak bola wanita itu kayak maju gitu, dan maksudnya ada apa ya? Ya kayak ngedenger terus gitu. Sepak bola wanita itu kayak juara, bahkan Majalengka juga sering ada turnamen futsal wanita. Bahkan sekarang SMP juga banyak di sekeliling kita nih, maksudnya adik-adik kita itu juga bahkan cewek-cewek itu main futsal gitu. Iya. Jadi apa awal pertamanya kamu masuk futsal nih? Kan dulu pernah SD bareng ya, SMP bareng. Iya. Kamu jarang sekali dan nggak bisa gitu. Main bola juga aku tahu. Kamu tuh takut dan nggak bisa gitu. Ya. Aku menyepelekan itu gitu. Oke, jadi awalnya itu waktu di sekolah. Kelas berapa ya? Kelas 11, nggak tahu kelas 12. Kan suka ada tuh yang namanya porklas kan. Ya. Ya. Awalnya iseng-iseng tuh dari situ, ikutan porklas sama tim kelas. Oh berarti porklasnya tuh
ada futsal Iya, cewek gitu ada. atau emang gimana? Iya, jadi di SMK aku itu kalau misalkan udah ujian kan Ya. suka ada tuh yang namanya pekan olahraga sekolah gitu Heeh, ya, heeh. buat nunggu waktu libur kan selama 2 minggu waktu Iya, iya, bebas iya. gitu. Nah, jadi diadain lah di situ apa namanya porklas itu. Nah, Mm-mm. kebetulan ada jadi tiap tim itu tiap apa namanya tiap Kelas. kelas itu jadi ngirimin Ya. satu tim laki-laki dan satu tim perempuan. Dan Heeh. waktu itu iseng-iseng ya nyoba lah sama tim kelas itu, ayo ikutan yuk iseng-iseng, udah nggak Heeh, apa-apa heeh. hiburan gitu. Udahlah nyoba dari situ dan ternyata dari situ lawan beberapa kelas yang lain dan Oh alhamdulillah berarti kelas yang lain juga ada, ikut iya berpartisipasi gitu? ikut berpartisipasi juga kelas-kelas Heeh. yang lain juga. Takutnya cuman 2 kelas gitu, 3 kelas kan Enggak, cewek itu jarang gitu yang main futsal. iya. Tapi emang di sekolah kamu ikut semua gitu? Iya ikut semua gitu kan tiap jurusan kan Heeh. SMK ya, tiap jurusan tiap kelas pasti ngirimin dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah. Heeh. Nah waktu itu iseng-iseng udahlah ikutan-ikutan terus udah ikutan itu juara lah, enggak sih final dulu, finalnya itu ada waktu itu di SMK itu ada satu jurusan dan satu kelas yang memang senior futsal semua, bisa dibilang senior futsal di kelas di sekolah itu Oh berarti gitu. kamu tuh finalnya tuh sama Iya. yang tim kelas Iya. tapi udah terbiasa futsal Iya gitu? udah terbiasa futsal Heeh, waktu heeh, itu. heeh. Final lah sama apa namanya, sama tim itu Heeh. waktu itu. Udah kan, aduh gimana ini finalnya, udah itu mah pemain jadi, kita kan cuma iseng-iseng, ya udahlah coba-coba, kalah lah tapi di situ. Udah kalah berarti kan juara 2 tuh. Heeh, heeh. Nah udah juara 2 selang beberapa minggu itu ada pelatih futsalnya di SMK. Heeh, Waktu itu aku heeh. masih ingat banget, dia itu nawarin ke aku sama ke tim kelas itu, kebetulan ada turnamen di Majalengka. Waktu itu tempatnya di Suro kalau nggak salah. Ya. Ya waktu itu nawarin turnamen katanya, "Hayu ikut latihan, kita mau ngadain turnamen," katanya kayak gitu. Sempet mikir 2 kali, aduh ngapain ikutan, bisa juga enggak, ini juga iseng-iseng gitu. Iya, iya, Tapi iya. kan dipilih Seru nih, ya, ya. dipilih, udah dipilih ya udahlah ikut-ikut gitu. Ya udah ikut-ikut, awalnya bisa nggak ya ini gitu kan, ini senior futsal semua di sini. Heeh, Saya heeh. kan di sini maksudnya kayak iseng-iseng doang gitu. Ya. Terus waktu itu apa namanya ikut latihan-latihan, lalu turnamen lah di situ awal mulanya. Oh Seneng berarti ke futsal intinya itu. kamu iseng terus Iya. ikut seleksi dan lolos gitu. Iya. Lolos seleksi akhirnya ikut Futsal. tim tersebut dan ikut turnamen di Suro Iya, gitu. ikut turnamen. Awalnya dari situ ikut turnamen-turnamen, terus ada seleksi juga Porda waktu itu untuk Porda di Majalengka di kabupaten dan ikut seleksi dan alhamdulillahnya waktu itu lolos. Heeh. Itu lolos bisa masuk ke tim futsal Putri Majalengka waktu itu ke Porda. Alhamdulillah. Disitulah saya jadi suka futsal, main bola. Itu pas kamu di Suro ya? Kan Iya. itu kamu ikut seleksi dari sekolah berarti Iya. ya, sekolah nih, antar sekolah dulu. Nah, kamu jadi tim Porda Majalengka, itu terpilih lagi gitu? Jadi Iya. diseleksi lagi dari Diseleksi sekolah, lagi. semua sekolah atau? Enggak, itu dari umur kelahiran berapa ya? 96 kalau nggak salah. Maksimal itu kelahiran 96. Jadi banyak yang senior-senior juga gitu. Yang kelahirannya di 96 maksimal, masih bisa ikutan di Porda waktu itu. Jadi banyak banget kompetitornya, beberapa sekolah, beberapa bukan hanya sekolah gitu ya. Iya, iya. Bukan hanya sekolah, bahkan ada yang kuliahan juga gitu. Waktu itu Yang terbuka penting untuk umum umurnya seleksinya. gitu, umum Yang penting gitu. umurnya kalau nggak salah maksimal itu kelahiran 96. Oh, berarti bebas dari sekolah manapun Iya. asal dari daerah Majalengka gitu. Iya bebas, asal dari Majalengka. Terus singkat cerita kamu masuk tim Porda Majalengka. Iya, masuk Terus? ke situ. Ya saya yang mau tanyakan juga nih. Tadi Apa? singkat cerita ya, dari iseng kamu main bola gitu, futsal. Ya, Itu kan sempat juga saya lihat di story kamu ya. Itu juga banyak teman-teman kita di SMP tuh. Kayak banyak lah, ya bukan banyak. 1-2 orang gitu. Iya, Itu kan beda-beda sekolah ya. iya, Itu kan yang saya tahu orang-orang itu anti gitu futsal. iya, Bahkan orang yang tadinya nggak ikutan olahraga di SMP Iya. gitu. Maksudnya jarang ikut kegiatan yang berkegiatan tentang olahraga lah, jarang gitu.
Bahkan kamu juga tadinya kan ikut paskibra, Iya benar. tiba-tiba ke main bola itu kan jauh banget tuh. Iya. Tapi kan nggak masalah gitu. Mm-mm. Tapi ini sebuah apa ya, sebuah combo yang keren banget gitu. Ini kenapa orang yang terpisah tapi disatuin sekarang jadi Dekat. jadi deket yang dengan apa namanya, hobi yang baru gitu. Iya. Bisa dibilang hobi yang baru kan ya. Iya. Nah benar. itu kenapa gitu? Awal ceritanya emang mereka juga ikut seleksi atau hanya diajak-ajak sama kamu karena kamu sudah lolos gitu, karena kurang pemain, atau emang gimana? Enggak. Awalnya juga mereka ikut seleksi. Oh Iya, berarti mereka bareng, juga ikut seleksi bareng. dari sekolah masing-masing Iya, gitu. dari sekolah masing-masing. Kita ketemu di situ, di seleksi itu. Gitu. Awalnya pasti kita canggung. Heeh, Meskipun satu SMP tapi kan pasti canggung. Tapi Iya. alhamdulillah sekarang deket banget gitu. Ya jadi menurut aku ya ketika aku masuk futsal ya di situ teman-teman bertambah semuanya. Bahkan bukan hanya bertambah tapi kedekatan pun bisa jadi bertambah juga di situ. Udah kayak saudara sendiri sampai sekarang gitu kan. Dari situ. Nah ini kan soal tentang hobi kamu ya, Iya. yang tadinya iseng lah. Nah sekarang aku mau tanyakan tentang karir kamu nih. Dari sekolah, lulus sekolah, sekarang tiba-tiba nganggur 1 tahun, tiba-tiba kerja di PNM ya. Iya, PNM di itu PNM. awalnya gimana lagi gitu? Cerita awal kerja di PNM sampai kamu juga menyempatkan gitu. Sekarang kerja di PNM, kamu juga masih sering olahraga juga. Jadi Iya. ke futsal sama main bola yang dulu kamu pernah pernah apa namanya? Pernah jadi tim kamu dari Porda gitu. Iya. Jadi itu yang keren dan ya bisa menyisihkan waktu capek kamu gitu, waktu istirahat kamu untuk kumpul lagi bersama tim Porda kamu gitu. Iya. Itu awalnya gimana kamu masuk PNM? Apakah karena kamu sering bermain bola, terus dapat juara terus kamu di apa namanya? Bisa dibilang apa sih? Apa? Oh ini orang berbakat nih. Jadi Dimasukin, kayak dimasukin gitu. gitu. Apa emang jalur kamu sendiri gitu? Kalau itu sih aku masuk ke PNM jalur aku sendiri. Jalur kamu Jalur sendiri. aku sendiri gitu. Jadi karena memang waktu itu pas Porda dijanjiin sama salah satu apa ya bisa dibilangnya itu bukan timnya sih, kepengurusnya. Heeh. Waktu itu dijanjiin katanya kalau yang kuliah nanti akan dibeasiswakan dan yang mau kerja nanti akan disalurkan kerjanya di dinas-dinas. Tapi Oh. nunggu itu nggak ada. Ya udahlah, iseng-iseng juga sih masuk ke PNM awalnya. Iseng-iseng masukin lamaran dan alhamdulillahnya keterima gitu. Ngelamar dan alhamdulillah diterima masuk PNM. Itu pertama ngelamar kamu ke PNM pusat atau langsung ke PNM kota gitu? Enggak, aku waktu itu ngelamar di PNM cabang Munjul gitu. Jadi memang ada tes dan ada seleksi di situ. Aku coba masukin, ya udah, alhamdulillah keterima dan langsung training. Langsung training. Iya, langsung Nah, training. saya kan kurang tahu ya soal PNM. Ya, Tadi sebelum kita ngobrol lah Ya. di sisi tadi sebelum kita maksudnya ngomong serius seperti ini, kita sempat ngobrol sedikit. Saya menanyakan tentang PNM tuh. Dari apakah PNM tuh apa sih? Atau bank gitu atau nasabah atau apa gitu. Yang saya tahu kan cuman kalau misalkan model ya atau Ya. kayak lah. Yang saya tahu gak, yang biasa lah, yang udah maksudnya orang-orang tahu. Hanya cuman kan Bank Mandiri, BRI, BNI yang formal gitu, yang Ya. seperti itu gitu. Tapi ada nama PNM itu kayak asing banget gitu. Saya juga kayak yang PNM, apa itu PNM? ya. PNM itu kan dari PNM-nya dulu Permodalan Nasional Madani. Ya, jadi PNM itu bergerak dalam bidang keuangan gitu. Nah, dalam satu naungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara Ya. gitu. Nah, PNM itu sebenarnya sekarang kerjasama juga dengan BRI. Jadi bisa dibilang adiknya BRI lah gitu. Oh. Jadi kita satu kerjasama BRI, PNM dan Pegadaian Mm-mm. gitu. Jadi PNM itu salah satu lembaga keuangan
bukan bank, tapi lembaga keuangan. Oh, Gitu, iya, lembaga iya. keuangan. Oh, berarti bank sama lembaga keuangan itu jelas beda ya? Ya pasti beda. Beda banget. Iya, ya kalau kalau banget sih enggak, karena Oh. kan sama-sama menyalurkan uang ya. Itu mungkin lebih tepatnya kalau PNM itu lembaga keuangan. Gitu. Tapi dalam satu naungan sama PNM dan BRI gitu. Kalau PNM itu yang biasanya gitu, nasabahnya tuh untuk masyarakat atau untuk orang-orang dinas atau emang buat apa gitu? Enggak, kalau PNM itu jadi dari visinya itu untuk mensejahterakan nasabah yang prasejahtera. Contohnya? Contohnya kalau nasabah yang prasejahtera itu kan nasabah yang tidak mampu. Oh. Contoh, ada misalkan ada keluarga ataupun ada orang misalkan pengen buka usaha Heeh. ya, terus dia nggak punya modal. Nah, bisa gitu dikasih modal dari PNM. Oh, kayak Jadi Mandiri kan ada KUR ya? Agak tahu KUR atau apa? Pokoknya adalah saya pernah gitu mendengar dari Mandiri gitu. Ada 50 juta dikasih bantuan gitu untuk usaha tapi nggak tahu apa tapi mungkin bisa dibilang seperti itu juga. beda Atau sih beda kayaknya, banget? beda. Jadi kalaupun misalkan PNM kan sistemnya berkelompok, lebih ke apa namanya, dari pinjamannya juga ke ibu-ibu. Ke ibu-ibu. Iya, kepada Bapak-bapak nggak ibu-ibu. bisa? Kalau bapak-bapak nggak bisa, gitu. Kok kenapa Jadi itu bisa gitu? Padahal kan nasabahnya sama gitu. Masyarakat yang tadi apa kata kamu? Pro apa? apa sih? Prasejahtera. Iya. Iya, karena kan memang kalau dari PNM itu peraturannya memang harus perempuan. Oh, nggak boleh laki-laki. Nggak boleh perempuan gitu Harus kan. ibu-ibu gitu. Iya, karena kita sistemnya berkelompok. Jadi ada kelompok. Kalau bank, bedanya sama bank kan kalau bank perorangan. Iya, Ya bebas gitu ya. perorangan, bebas kan. Kalau PNM itu berkelompok. Yaitu dari visinya itu untuk untuk mensejahterakan nasabah yang prasejahtera. Kalau prasejahtera kan di garis bawahi bisa dibilang masyarakat yang tidak mampu. Heeh. Ya gitu, ataupun yang kurang mampu lah Iya, gitu. iya, iya. Nah tujuannya PNM untuk mensejahterakan Membantu ibu-ibu gitu. ataupun membantu keluarga yang prasejahtera tadi. Oh. Kayak gitu. Nah, ini kan aku udah mulai tahu nih tentang Iya. PNM nih. Mesti dari kamu langsung gini. Ya, Nggak ada settingan aku harus ngapalin dulu atau aku tahu sebelumnya atau belum tahu. Ini asli belum tahu ya, dan baru tahu juga gitu PNM itu sama seperti bank yang membantu orang-orang yang maksudnya ingin berusaha gitu, yang Iya. kurang Iya. mampu itu dibantu. Nah, sempat juga mendengar nih yang kabar baik dan aku juga merasa bangga lah sama sebagai teman kamu gitu, apalagi sebagai warga yang sama gitu. Sekarang kamu kayak katanya nggak tahu benar atau enggak. Nih saya menanyakan langsung kepada kamu sendiri. Kamu di PNM gitu. ya, Sekarang bukan operator ya, bukan operator itu kalau misalkan di pabrik kan ada operator, Iya. ada pengawas, ada supervisor dan ada kepala bagian dan lain lagi gitu. oke, Nah kalau di PNM nggak tahu apa tapi mendengar dari orang lain gitu, bukan dari kamu sendiri ya. ya, Itu katanya kamu sekarang udah jadi level atas gitu ya. Sudah Level jadi atas. apa ya pegang apa sih dibilangnya? Pegang apa sih? Kalau Pegang apa? tempat misalkan PNM itu ada di cabang-cabangnya gitu. Nah Ya. kamu tuh pegang berapa cabang gitu? Bisa disebut kepala bagian atau gimana? Bisa dibilang kalau tadinya kepala cabang. Oh kepala cabang. Ya. Ya, Tadinya kepala cabang, terus sekarang ada revisi lagi jadi kepala unit. Jadi sekarang bukan cabang namanya tapi unit, Oh sama aja. tapi sama aja. Tapi udah diganti gitu, Iya. ganti nama aja. Ganti nama. Nah itu kan sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan gitu untuk kamu, untuk orang tua kamu, bahkan untuk saya juga termasuk ya sebagai maksudnya rekan teman kamu lah, rekan bener-bener ya temen gitu, Ya. best friend. Best friend. Ini merasa bangga gitu. Itu apakah perjalanannya panjang atau kamu gimana gitu bisa seperti itu? Apakah dengan umur kamu yang masih muda ya, masih Ya. bener-bener
Ya 1 tahun, kamu kan umur 99 ya? Aku 2000. Oh kamu 2000. Iya. Oh bahkan ini lebih ini lagi gitu. Beda sedikit sama saya. Iya. 2000 kamu kan sekarang umur 22 ya? Iya. 22. Sempet nganggur 1 tahun. Iya. Berarti kamu cuman jangka 2 tahun. Ya, 3 tahun. Iya. Oh dengan jangka 3 tahun. Kamu melamar kerja di PNM. Sekarang udah jadi kepala unit. Itu bisa secepat itu gitu. Itu hal yang luar biasa banget dan yakin tidak mungkin semua orang bisa gitu. Semua orang pasti bisa tapi tergantung cara kita sendiri gitu. Iya. Cara kedisiplinan, entah cara cari muka atau gimana itu kan nggak tahu, beda-beda. Tapi yang jelas itu proses yang sangat cepat Iya. untuk memegang kepala unit. Saya kerjanya di pabrik ya. Kalau Iya. pabrik kan zonanya ya di situ-situ aja gitu. Pabrik ada operator, ada supervisor, ada pengawas, ada kepala bagian, itu ada level-levelnya. Ya kalau misalkan di pabrik, misalkan kita pegang land, paling 1 tahun atau 2 tahun bahkan lama gitu, harus benar-benar berapa tahun dulu, terus ada pengetesan, itu baru jadi pengawas juga, itu harus sampai 2 sampai 3 tahun. Itu baru sampai pengawas gitu. Belum ke kepala bagian. Ya. Ini kan kamu kalau misalkan diibaratkan di pabrik nih, operator, kamu dari operator. Ya. Berarti dari biasa aja gitu, belum ada pangkat apa-apa. Sekarang dalam waktu jangka 3 tahun, kamu udah jadi kepala unit. Itu sebuah yang sangat luar biasa gitu. Itu bangga banget orang tua kamu tanpa kamu sadari. Iya, alhamdulillah Dan pasti. ya itu prosesnya apa gitu. Biar semua orang tahu dan mungkin bisa juga termotivasi oleh kamu sendiri yang telah kamu jalani sesekian cepat, dan mungkin kamu juga ada proses susahnya, terus kamu ada sedihnya, ada dukanya, itu juga pasti gitu ngalamin dan enggak seenak yang didengar. Jadi pasti melewati masa-masa yang sangat sulit dan mungkin kamu juga bisa bertahan. Iya. Itu gimana gitu kan, tadi dari hobi nih, Ya. hobi iseng-iseng kamu jadi Porda, Ya. tiba-tiba sekarang kerja jadi kepala unit. Itu ada kelebihan sebenarnya di diri kamu gitu. Itu keren lah, intinya keren banget gitu. Ya awalnya itu kan sama aja ya, iseng-iseng. Ya masuk PNM juga awalnya iseng-iseng. Sampai sekarang kan, jadi alhamdulillah jadi PNM itu jadi bagian saya, bagian hidup saya gitu sampai saat ini. Awalnya itu kan tadi dijelasin ya, aku ngelamar di Munjul waktu itu, aku daftar PNM. Berarti Daftar tahun PNM 2000 2019 kalau nggak salah. 2019. Januari 2019 aku masih ingat. Desember 2018 tanggal 27 itu aku ngelamar. Baru ada panggilan di tanggal nggak langsung ditentuin training. Waktu itu tanggal 5 Januari. Berarti nunggu sekitar 2 mingguan lah. Ya, nunggu sekitar 2 mingguan waktu itu. Nah, kan iseng-iseng ya ngelamar, terus juga training. Alhamdulillah kan ditempatkannya itu trainingnya itu karena mungkin ngelihat dari domisili ya. Domisilinya kan aku di orang sini ya, orang Maja. Waktu itu aku juga penempatan kerjanya itu ataupun trainingnya itu di Maja juga. Alhamdulillah masih Deket satu ya, kecamatan, masih deket. lah agak jauh gitu. Ya, waktu itu aku training lah, kalau nggak salah aku berapa hari ya, 3 hari nggak tahu 3 hari nggak tahu 5 hari aku lupa. Waktu itu aku training, pertama kali training itu aku udah, ini kerja apa sih gitu kan, belum mengerti, belum paham gitu, ngapain sih gitu kan, kayak udahlah nggak akan dilanjut gitu. Oh sempat menyerah juga kamu? Dari awal itu sempat menyerah gitu, tapi aku mikir tapi kalau misalkan aku nggak coba, kita nggak bakalan tahu ini kerjaan enak atau enggak. Meskipun setiap kerjaan mungkin nggak ada yang enak ya gitu. Waktu itu kalau nggak salah 5 hari aku training, hari kedua juga aku misalkan sempet datang lagi agak lumayan tuh
agak paham sedikit demi sedikit Heeh. gitu kan. Ada yang ngajarin juga rekan kerja di sana gitu. Terus ditanyalah pas pulang sama orang tua, "Kamu gimana kerjanya? Betah enggak?" gitu Heeh. kan. "Masih training," kata aku, "Mam, aku masih training," gitu. "Terus gimana?" katanya, "Job desk kamu enggak di situ?" gitu. Karena kan memang sebelumnya aku enggak punya pengalaman kerja sama Heeh. sekali gitu. "Ya udahlah mumpung deket," kata aku teh. "Ya udah aku jalanin aja dulu," kata aku teh sambil, apa namanya, aku cari batu loncatan lagi untuk Heeh kerja heeh. misalkan nyari ke luar kota lah atau kemana lah gitu sambil masuk-masukin lamaran waktu itu juga sama Iya. gitu. Ya udah, apa namanya, terus ya aku Mendalami gitu. mendalami terus, waktu itu, aku udah deh nyoba dulu 1 bulan, sayang kan Heeh nggak heeh. dapet gaji, udah dari 1 bulan nanti aku keluar aja lah gitu kata aku. Udahlah aku mending di rumah aja karena kan memang dari sebelumnya aku nggak pernah kerja. Iya iya. Nggak pernah kerja terus memang, hobinya bisa dibilang kan futsal jadi keingetnya tuh main 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 Iya gitu iya. kan. Ya Heeh. udahlah aku nunggu 1 bulan waktu itu sempat mau resign tuh tapi ada temen aku yang ngasih tahu, "Kamu kalau mau resign mau nyari kerja kemana? Sekarang lapangan kerja itu susah, bersyukur loh kamu kerja di sini." Ini Itu teman kamunya udah jadi, apa namanya, udah ada posisi atau emang, eee, maksudnya teman operator gitu kalau kalau di iya. kalau di pabrik kan operator Iya, ya? Kalau kalau di PNM itu berarti AO, waktu itu berarti aku itu jadi akun officer, heeh gitu. heeh. Jadi akun officer, jadi AO, sama dia juga AO, rekan kerja aku. Jadi Berarti selang waktu, level paling bawah gitu AO ya tuh? bisa dibilang ya level paling bawah Heeh. gitu. Temen aku itu kerja juga, dia udah masuk 3 bulan, aku baru masuk. Jadi Heeh heeh. jadi selisih 3 bulan. Iya iya. "Sama Teh," katanya, "aku juga waktu awal-awal kayak gitu. Ya tapi ya aku bersyukur," gitu kan. Kita mau kerja kemana lagi sih dengan misalkan, udah mah kan kalau di PNM dikasih mes kan, dikasih Iya. tempat, Heeh heeh. tidur, dikasih sembako juga gitu kan. Makan dikasih? Ya makan dikasih, gitu kan itu sembako juga gitu. Oh, iya iya. Sembako, Heeh jadi, heeh. ada Kel kayak rumah lah gitu, heeh. kayak rumah. Jadi Iya kita iya. mau bobo juga misalkan yang jauh kan nggak usah pulang, tinggal nginep aja gitu kan, disediain Dikasih mes juga. heeh. Terus kan untuk kerjaan juga dikasih motor operasional juga. Kamu belum Itu tentu dari sini misalkan bisa nyari kerja mungkin yang lebih, kamu harusnya bersyukur gitu. Banyak orang yang pengen kerja ke sini tapi mereka malah di-pending atau nggak lolos gitu. Tapi ini kamu udah deket rumah gitu kan, mau nyari yang kayak gimana lagi dengan misalkan di kecamatan sendiri kamu dapat gaji di, ya waktu itu di UMR gitu, iya gajinya iya. UMR Heeh waktu heeh. UMR loh, kamu mau nyari kerja kemana lagi? Belum tentu kamu misalkan nyari kerja di Majalengka, belum tentu kamu betah. Contoh kamu masuk pabrik, harus masuk berapa ke pabrik gitu kan, ini kan nggak dipungut biaya apapun, Iya. Kalau di masuk ke pabrik juga sini. sama? Enggak? Oh iya nggak, mungkin aku kan nggak tahu waktu itu Iya. kan kata kata temen aku. Ya udahlah, ada yang motivasi, ada yang ngedoping kayak gitu kan, ya udah aku di situ. Itu sampai sekarang orangnya masih ada? Ada, Oh masih ada? masih ada gitu. Apa namanya, waktu itu aku ya udah, oh iya ya, aku mikir di situ, oh iya dengan misalkan gaji ya udahlah lumayan kan UMR gitu ya. Heeh. Dengan gaji yang, bisa dibilang ya cukup lah dengan segitu, aku mau kerja di mana. Belum tentu kan kalau misalkan aku kerja di Majalengka ataupun misalkan, di luar kota belum tentu kan harus ada uang bensin ataupun yang lainnya kan Iya. gitu. Ya udah dari situ bersyukur, terus juga dijalanin kerjanya dengan ikhlas. Waktu itu kurang lebih 1 tahun ya dengan lika-liku perjuangan pas jadi AO ya, akun Iya. officer, dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun aku dipanggil untuk asesmen di situ. Jadi Asesmen tuh SAO. naik gitu? Asesmen itu ya naik jabatan Ah, gitu, tapi kan belum harus belum seleksi dulu. belum jadi kepala unit? Masih jauh? Belum. Itu Oh, waktu itu jadi SAO dulu. iya. Ya jadi SAO, senior akun officer atau bisa dibilang wakil kepala cabang waktu itu. Heeh. Nah, apa namanya, aku Itu diseleksi? diseleksi sama. Susah? Ya susah-susah Enggak, gampang. maksudnya banyak orang yang diseleksi atau Banyak, oh bukan banyak? hanya aku, Oh, banyak. takutnya kan sendiri kamu diseleksi 1 orang. Enggak, banyak. Oh. Waktu itu sebelum Covid bahkan seleksinya pun kita datang ke kantor, cabang PNM Cirebon. Oh, Gitu, berarti jadi yang seleksinya di sana, gitu. Bukan hanya misalkan, "Kamu misalkan sekarang naik ya jadi enggak SAO," lah. enggak kayak gitu Ya juga enggak kan. maksudnya
takutnya kamu coba dites nih apa suruh ke sana. Tapi satu orang gitu, nggak banyak orang. Enggak, waktu itu aku, 3 orang kalau nggak salah ke sana dari, Maja itu. Tapi di Dari sana banyak lagi gitu. banyak lagi gitu kan. Jadi kan suatu kebanggaan buat kita tersendiri gitu kan. Bisa mengalahkan ataupun bisa, berarti kita mampu nih gitu. Ya. Sejauh ini kita mampu gitu. Udah seleksi, waktu itu alhamdulillah 1 kali asesmen dibilangnya, aku lolos jadi SAO waktu itu. Oh langsung, kamu seleksi langsung lolos. Nggak Iya, ada nunggu seleksi 2 lagi minggu gitu. dulu, nunggu Heeh. 2 minggu dulu kan lolos atau tidaknya. Dari pertama seleksi. Dari pertama seleksi itu. Kalau, punten ya, kalau yang lain kan maksudnya ada yang 2 kali asesmen belum lolos, ada yang 3 kali asesmen belum lolos juga. Aku waktu itu alhamdulillah 1 kali asesmen langsung jadi gitu, langsung lolos jadi SAO waktu itu. Di bulan di bulan Januari lagi kalau nggak salah, karena waktu itu masih nunggu promosi penempatannya, Heeh. yang aku akan ditempatkan di mana nih, Oh posisi jadi yang kosong. SAO-nya. Iya, SAO-nya itu. Mau ditempatkan di mana, karena waktu itu kalau nggak salah memang masih pada penuh. Dan waktu itu di bulan Januari aku ditempatkan di Cingambul posisinya. Cingambul tuh di daerah sana ya? Cikijing, Oh, dari yang Cikijing. mau ke Ciamis, perbatasan Majalengka sama Ciamis ya. Waktu itu aku ditempatkan di situ jadi SAO, ataupun bisa dibilang kalau bahasa kitanya mah kalau yang belum masih awam mah wakil kepala cabang. Iya, Gitu, iya. wakil kepala cabang. Aku ditempatkan di Cingambul waktu itu. Berarti kamu kalau jadi SAO udah ada pegangan cabang? Belum. Karena kan masih wakil. Oh, maksudnya teh gimana ya? Maksudnya SAO tuh udah ada misalkan cabang Maja, cabang Cingambul, cabang Enggak. mana gitu. Kamu teh udah pegang cabang itu atau emang lagi wakil tuh apa sih? Sebagai apa tuh? Ya kalau wakil itu ya kita udah pindah cabang kan. Misalkan kita membantu tugas kepala unit. Oh, iya Gitu. iya iya. Heeh. Kan ada kepala unit, ada wakil kepala unit. Kalau sekarang ada AO, ada Iya. FAO. Kamu di Cingambul? Di Cingambul, waktu itu aku di Cingambul, ya biasa sama lah kerjaannya juga hampir sama gitu ya. Ya susah bareng ada aja gitu kan. Ataupun lika-liku di pekerjaan pasti ada aja gitu. Waktu itu singkat cerita, terus aku itu di bulan September tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah. September 2020 aku itu ada panggilan lagi asesmen. Jadi kepala unit. Itu dari SAO sampai ke asesmen tuh berapa bulan atau berapa Kurang tahun? lebih itu 8 bulan. Berarti cepet banget ya maksudnya. Alhamdulillah. Mungkin Rezeki. karena ini juga karena kerja keras kamu selama Iya, bekerja pasti itu harus dengan kan. semangat dan tanggung jawab Iya, terus gitu bener. sampai loyalitasnya benar-benar ini. Iya, alhamdulillah. Itu Kak. keren banget. Dan sekarang kamu tes lagi itu ke kepala unit? Tes lagi, seleksi lagi ataupun asesmen lagi sama. Asesmen lagi. Ya waktu itu aku asesmen lagi di di Zoom, via Zoom kalau nggak salah karena waktu itu memang lagi Covid di 2020. Jadi susah Jadi via Zoom sama ada tes tulis dan yang lainnya via Zoom kita diinterview ngobrol jadi Sama sama siapa? sama atasan lagi, Oh. sama kepala regional lokar. Itu diseleksi lagi, terus ya kalau seleksi kan pasti ditanya kisaran kerjaan Kak. Dan alhamdulillah 1 kali seleksi langsung lolos lagi. Jadi langsung kepala Langsung, unit? alhamdulillah aja langsung jadi kepala unit. Bahkan ada teman aku, ya punten ya, bukannya maksud apa-apa, maksudnya dia senior aku tapi misalkan dia masih di bawah aku posisinya waktu itu. Oh dia udah lama gitu Udah lama kerja di PNM, tapi yang naik duluan itu aku gitu loh. Jadi aku di situ sebuah kebanggaan buat diri aku sendiri dan juga memang ngemotivasi juga buat diri aku sendiri ya karena berarti kalau kita misalkan kerjanya bener, kita kerjanya misalkan mudah diatur, Kreatif kita juga kerjanya ya, misalkan inisiatif. kreatif, ikhlas terutama ya hasil tidak akan bohong. Ya. Ataupun ya bener ada pepatah yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil itu ya Betul. bener. Itu juga Kayak gitu. itu juga apa? Terbukti sama saya juga. Iya Jadi alhamdulillah kan. sangat ya
sangat luar biasa lah Iya. untuk kamu juga. Mungkin kamu juga merasakan mungkin ya wahnya diri kamu gitu kan, meskipun kita misalkan dulu di alma mater mungkin cuma SMK gitu ya Iya, ataupun SMA, betul. tapi meskipun kita misalkan belum punya titel kayak S1, D3, tapi kita bisa kok menyaingi dengan misalkan yang punya titel S1 ataupun Betul. D3 Itu pikiran saya juga gitu. sama seperti kamu yang pikirkan gitu. Iya. Dulu ya maksudnya beda lah, beda cerita tapi sama gitu. Iya. Ceritanya sama cuman hanya beda, kamu di PNM, aku di pabrik. Gitu. Jadi Iya. pabrik. Jadi ceritanya sama. Iya. Itu juga membuat apa ya? Saya juga sedikit ada ngomong lah. Emang kerja keras gitu. Selama kita bekerja, loyalitas, terus kita inisiatifnya keluar, Iya. bahkan apa namanya disuruh sama atasan atau disuruh tanggung jawabnya nggak apa namanya nggak nolak-nolak Ngedumel atau gitu. nolak, ya. Jadi nerima aja dikerjain nggak Meskipun bisa ngedumel gitu. meskipun ngedumel. Tapi itu benar-benar terbukti gitu. Iya. Banyak orang juga yang pinter gitu. Saya Iya. juga sama ya, bukan merendahkan gitu. Banyak orang yang sekolah tinggi itu D3 atau S1 tapi apa ya namanya etika cara bekerjanya itu jauh gitu sama yang di bawah itu gitu. Iya. Sama halnya seperti kamu mungkin ya itu juga sebuah keberuntungan lah. Semua sudah ada takdir. Tapi takdir itu ya emang karena kita sendiri gitu. Iya. Jadi nggak bisa takdir ya takdir gitu. Nggak bisa seperti itu aja. Itu Iya. juga ada prosesnya gitu dari kita sendiri. Itu hal yang sangat luar biasa dan mungkin saya juga termotivasi lah sama kamu dan kerja keras kamu. Dan saya bangga dan apa ya bisa dibilang nggak bisa ngomong apa lagi gitu. Dari pertama SD gitu saya lihat kamu cupu gitu ya. Masih ya. Main Cupu. bareng, suka ngaji bareng, suka iseng sampai kamu nangis gitu. Saya dulu suka ngasih apa ya namanya bulu ayam. Bulu ayam yang kamu Di skip takut aja gitu. tuh, jangan. Ya bukan skip, ini kan cerita gitu, filosofi yang sebelumnya. Sampai sekarang kita bertemu kembali, kamu sudah jadi orang gitu. Meskipun belum sepenuhnya jadi orang. Iya. Itu hal yang sangat luar biasa gitu. Keren banget. Dan sekarang apa yang sedang kamu kejar gitu? Setelah hobi kamu udah apa namanya? Udah di posisi yang tadi sepak bola ya. Iya. Udah jadi Porda. Sekarang kerja, karir, kamu udah jadi kepala unit. Apa yang sekarang kamu kejar gitu? Apakah nunggu calon? Atau kamu masih sibuk apa gitu? Ya masih tetap sih ngejar karir. Masih ngejar Iya, karir sampai masih benar-benar ngejar karir. mendalami gitu. Iya. Masih tetap sih ngejar karir gitu. Berarti sekarang karir kamu sebagai kepala unit itu di mana? Kepala unit sekarang aku balik lagi. Ya di Cingambul sekarang. Tadinya aku jadi kepala unit di Cikijing 2. Di Cikijing. Cikijing. Cikijing emang ada 2? Iya ada 2. Jadi kantornya itu ataupun unitnya itu ada 2. Gitu. Oh, Jadi, Cikijing, satu Cikijing tapi ada 2 kantor. ada 2 kantor, Iya, bukan ada 2 kantor. Cikijingnya ada 2. Itu Ya di Cikijing itu ada 2 kantor. Iya. Ada Cikijing 1, ada Cikijing 2 gitu. Karena nasabahnya memang udah banyak banget, memang harus dibagi 2 gitu. Udah lebih dari 5.000 nasabah kan waktu itu di Cikijing. Jadi harus dibagi 2 gitu. ya Terus? mungkin apa ya? Sedikit lah untuk motivasi ya untuk semuanya. Untuk semua orang nih, termasuk saya. Apa yang ingin kamu katakan tentang keberhasilan kamu sampai detik ini? Ya sebenarnya intinya kalau kita pengen sukses, kita pengen benar-benar jadi orang gitu ya, ya kita harus berusaha. Karena kalaupun kita ada kemauan tapi kita tidak usaha, percuma. Bisa dibilang ngedoa aja nggak cukup kalau nggak usaha. Usaha aja nggak cukup kalau nggak ngedoa. Jadi intinya berdoa dan berusaha. Gitu ya. Gitu. Jadi mungkin sekian komunikasi saya sama Ibu Nica ya.
Ibu kepala Nicok, Ibu Nicok. kepala cabang nih. Jadi terima kasih untuk Bu Nica telah datang ke podcast ini. Iya, sama-sama.